Mas Indra, Mas Mujahid, dan terkhusus Bu Anis yang telah menjadi host. Jadi kami sekarang dari rumah PHS Adibut karena di KBRI sedang acara ujian CAT sehingga kita berpindah ke sini sebagai tempat untuk workshop hari ini. Izin saya ingin menambahkan dengan membaca sebuah puisi yang baru ditulis oleh Bu Anis tadi pagi. Semoga puisi ini bisa menginspirasi kita sehingga kita bisa menulis dengan jauh lebih baik dari hati, serta juga melahirkan gerakan-gerakan yang jauh lebih baik ke depan. Desember, bulan perempuan, karya Anis Waadah. Tiap hari, tiap kita lahir dari rahim seorang ibu yang ditakdirkan bersebut perempuan. Tidak peduli apa jenis kelainmu. Laki-laki dan perempuan berbeda, itu menjadi hak prerogatif Tuhan. Namun, perbedaan itu sungguhnya keindahan yang ingin Dia persembahkan. Bukan hai kamu laki-laki dan hai kamu perempuan, tapi hai manusia dalam penyebutan-penyebutan. Perintahnya pada surat pertama yang turun kepada manusia yang mulia bernama Muhammad adalah Iqra, yang tak membedakan perintah itu untuk manusia keseluruhan. Dan Indonesia pun menjamin tiap warganya memiliki hak yang sama yang tercermin pada Undang-Undang Nomor 27 Pasal 1 yang tak mengkhususkan aturannya untuk laki-laki saja atau hanya bagi perempuan. Puisiku ini kutulis untuk setiap laki-laki dan setiap perempuan. Kita tak pernah dibedakan untuk mewarna peradaban. Perbedaan jenis kelamin tak seharusnya menjadikanmu jumawa sebagai yang paling dikdaya, yang menempatkan lainnya tak berdaya. Entah dalam kekerabatan, entah dalam hubungan rumah tangga, entah dalam pertemuan, entah dalam pekerjaan, ataupun relasi sosial, masing-masing kita tak berhak membatasi peran, luasnya pemikiran, dan inisiasi menuliskan pengalaman. Kamu bukan Tuhan yang bagi istrimu, dan kamu juga tidak berkuasa penuh atas pikiran suamimu. Kamu bukan penentu cita-cita bagi muridmu, dan kamu juga tak dididik untuk menghardik guru-gurumu. Kita berbeda untuk saling bicara, untuk saling berdialog, untuk berdiskusi setara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, jangan kira karena fisikmu yang kuat, lantas berbuat sewenang-wenang pada makhluk bernama perempuan. Apalagi berbuat kasar. Carilah lawan di ring pertandingan itu seimbang. Itu jika kamu bukan laki-laki pecundang. Perempuan adalah sosok yang dimuliakan, teladan dari sosok panutan Muhammad sang utusan. Mari kita saling mendukung dalam ruang-ruang kebebasan berkemajuan, menuliskan yang dilihat, menuliskan yang menjadi rasa, menuliskan yang hadir sebagai pengetahuan, menuliskan keilmuan yang terserap oleh pikiran berakal. Menulis itu soal kebebasan, bukan karena jenis kelaminmu mengatakan laki-laki atau perempuan. Menulis itu tentang perayaan bahwa setiap kita berhak berperan. Menulislah. Imam Al-Ghazali berpesan, jika dalam kelahiran kamu bukanlah keturunan raja,
ataupun anak ulama besar. Kemudian Pramudia juga menyampaikan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ini jika ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Menulis itu bekerja untuk keabadian. Dari mana kita mengenal tokoh terdahulu, para cendekiawan, jika bukan dari tulisan? Bagaimana kita bisa membaca kebiasaan Rasulullah SAW jika para sahabatnya tak pernah menuliskan? Memang yang fana itu hanyalah waktu, sedangkan kita abadi. Pak Sapardi Djoko Damono pada sebuah puisi kenamaan, bukankah kita pada bait itu bisa diartikan aku dan tulisanku, atau kamu dan tulisanmu? Publish or perish, itulah pilihan. Lihat 14 Desember 2021. Demikian puisi yang ditulis oleh Bu Anis. Terima kasih Bu Anis telah mengawali acara kita hari ini, dan mohon ini perbedaan waktu 4 jam, sehingga di Indonesia sekarang jam 5 ya, jam 5, dan barangkali nanti menjelang atau setelah waktu maghrib persis Pak Naim hari ini. Untuk selanjutnya saya akhiri sesi ini dan saya kembalikan ke Pak Akdiput untuk memberi sambutan penutup kepada Bapak Badrus Soleh. Dipersilakan. Terima kasih Pak Muhsin yang telah menjadi moderator. Izin menyampaikan Pak Naim, tahun depan insya Allah guru-guru kita arahkan untuk serius belajar menulis, termasuk mengikuti lomba penelitian tingkat nasional. Nah, untuk melakukan penelitian tingkat nasional perlu menulis, selain jurnal juga laporan penelitian yang sangat baik. Jadi mohon nanti bimbingan Pak Naim untuk lanjutan hari ini. Kita juga targetkan setiap sekolah menerbitkan satu buku tulisan masing-masing guru dan pendik. Jadi mereka rata-rata ada sekitar 25-30 guru dan pendik di setiap sekolah Pak Naim. Di sini ada 3 sekolah, Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, serta Sekolah Indonesia Mekah. Jika satu guru menulis 3 halaman saja, mereka sudah menulis hampir 100 halaman. Artinya insya Allah akan jadi satu buku yang sangat baik di untuk agar kita bisa menjadi penulis yang berskill, ya Pak ya. Dari niat, tadi niat kita mungkin banyak yang sudah banyak teori tapi niatnya yang kurang. 2, mindset kita set, nulis itu tidak sulit Pak ya tadi. Terus rajin membaca juga, karena berhubungan dengan membaca kita bisa menuangkan hasil dari untuk tulisan. Terus Bapak juga memberi trik ngemil sedikit bebas, bebas apapun, di WA kepada istri, cerita, itu juga bisa untuk bahan buat tulisan tentang praktik. Otomatis pasti menulis menikmati, bebas tadi, tidak usah yang kurut-kurut atau yang berat-berat, dan terakhir adalah jangan menyerah. Nah gitu. Maka sejak mulai dari saya submit proposal sampai kegiatan saya pulang dari Brunei Darussalam, itu saya bikin catatan setiap hari, apapun itu. Begitu pulang saya kumpulkan jadi satu buku. Jadi satu buku, nggak terlalu tebal, paling 120 halaman dengan foto-fotonya. Tapi itu kan merekam jejak hidup kita yang bagi orang lain, masa begitu aja ditulis. Jangan salah, ya jangan salah bahwa hal sederhana menurut kita bisa menjadi istimewa menurut orang lain karena kita menulis. Terlalu banyak orang yang pintar komentar, terlalu sedikit orang yang mau menulis. Itu pengantar dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
ketiga itu sudah jadi satu paragraf, masuk paragraf kedua. Pada kegiatan ini, nah misalnya pembicara menjelaskan tentang hal ehwal menulis. Satu yang saya ingat adalah pentingnya. Jadi menulis itu harus banyak praktek. Sudah dapat 2 paragraf. Nah, lanjut ke paragraf ketiga, lanjut ke paragraf keempat, langsung penutup. Nah, jadi dalam waktu tidak sampai 15 menit, Bapak Ibu bisa mendapatkan satu tulisan sederhana. Setelah itu simpan. Kapan ngeditnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Editing boleh dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan saat menulis. Ya, editing dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan saat menulis. Jangan dilakukan bersamaan dengan menulis. Lalu saya tekankan kepada peserta, saya ajak kepada peserta untuk belajar menulis bersama-sama. Nah, Pak Supri ini sangat bersemangat di dalam menulis. Apakah yang ditulis hal-hal hebat? Tidak. Saya selalu mengajak kawan-kawan untuk menulis hal-hal sederhana, hal-hal keseharian, hal-hal yang mampu dilakukan supaya tidak terbebani. Nah, Pak Supri ini memakai rumus 1day 5 paragraf. 1 hari 5 paragraf. Jadi Pak Supri sejak ikut pelatihan pada Maret 2020 sampai hari ini 14 Desember 2021 tidak pernah sehari pun tidak menulis. Dan nulisnya tidak pernah lebih dari 5 paragraf. Ya. Nah, beliau kemudian mengolah tulisan-tulisan yang satu tema, dikumpulkan menjadi satu, diolah, dan ini adalah buku keempat beliau.